Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan yang sedang sakit segera diangkat sakitnya. Amin. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra-Dinia, peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Angkatan ke-11 dari kelompok 1 dengan NDH 08. Saya bertugas di SDN 4 Guntung Manggis, Banjarbaru sebagai guru kelas. Tema podcast kali ini adalah mengenai pelayanan publik. Pasti sudah banyak yang tahu nih apa itu pelayanan publik. Bagi yang belum tahu, saya akan menjelaskan kembali apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu dalam hal ini adalah aparatur sipil negara atau ASN. Dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik, tentu kita harus mengetahui 12 asas-asas pelayanan publik, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan yang terakhir, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Lalu, bagaimana dengan implementasinya? Di sini saya akan memberikan contoh penerapan asas-asas pelayanan publik berdasarkan dengan tupoksi saya sebagai guru kelas. Pertama, asas kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Contoh penerapannya yaitu segera merespon pesan dari orang tua siswa walaupun sedang tidak dalam waktu kerja. Penerapan lainnya yaitu menerima saran maupun kritikan dari atasan, siswa, teman sejawat, maupun orang tua siswa untuk evaluasi terhadap pelayanan yang kita berikan. Asas yang kedua adalah kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Contoh penerapannya, bertindak dan memberikan keputusan berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan. Contoh lainnya adalah menandatangani surat pernyataan anti gratifikasi. Asas yang ketiga adalah kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Contoh penerapan, memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa tanpa melihat latar belakang siswa. Contoh lainnya, memberikan pengajaran konseptual dengan tetap memperhatikan keberagaman di kelas. Asas yang keempat adalah keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan. Contoh penerapannya adalah masuk dan keluar kelas tepat waktu dan tidak mengambil waktu istirahat siswa. Asas yang kelima yaitu keprofesionalan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. Contoh penerapannya yaitu menyiapkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran mulai dari mengulas kembali materi sampai dengan penilaian yang akan digunakan. Contoh lainnya adalah mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kompetensi diri.
Asas yang keenam yaitu partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Asas ini bisa diterapkan melalui pelibatan orang tua siswa dalam kegiatan sekolah, yaitu komite sekolah maupun paguyuban kelas. Contoh penerapan asas partisipatif lainnya adalah menerapkan pembelajaran dua arah yang bersifat interaktif dan komunikatif. Asas yang ketujuh yaitu persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, di mana setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Contoh penerapan sebagai guru yaitu dengan memberikan penilaian yang objektif, serta memberikan setiap siswa kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di kelas. Asas yang kedelapan yaitu keterbukaan, di mana setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Contoh penerapannya yaitu dengan memberikan laporan peningkatan mengenai perkembangan belajar, sikap sosial, dan keterampilan siswa kepada orang tua siswa. Masuk pada asas yang kesembilan yaitu akuntabilitas. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh penerapannya yaitu mengumpulkan portofolio siswa sebagai bahan pertanggungjawaban jika dibutuhkan. Contoh lain, memberikan penilaian berkala melalui rapor tengah semester dan akhir semester. Asas yang ke-10 adalah fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. Contoh penerapan sebagai guru yaitu memberikan remedial dan pengayaan bagi kelompok siswa yang kurang dalam nilai pengetahuan maupun keterampilan. Contoh lainnya adalah membuat RPP khusus bagi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus seperti siswa yang slow learner maupun siswa dengan kemampuan di atas rata-rata. Masuk pada asas yang ke-11 yaitu ketepatan waktu, di mana penyelesaian setiap jenis pelayanan haruslah dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Contoh penerapannya adalah dengan memberikan laporan hasil belajar siswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Contoh lainnya adalah dengan menyelesaikan semua materi yang harus diajarkan dengan tepat waktu. Masuk pada asas yang terakhir yaitu asas yang ke-12, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, di mana setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Contoh penerapannya yaitu guru menyediakan berbagai sistem pengumpulan tugas berdasarkan kemampuan orang tua siswa, bisa melewati media sosial maupun mengantar langsung ke sekolah pada masa pandemi dengan sistem belajar daring. Baik, sampai di sini saja podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Sabrina Zaradinia. Mohon diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.